Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi dengan saya Rosidi Hamzah, yang mana pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pembubaran dari sebuah organisasi masyarakat, yang mana melalui pembahasan ini kita akan membahas mengenai 3 perbandingan undang-undang mengenai pola dari pembubaran ormas tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan meningkatkan literasi masyarakat di bidang ilmu hukum. Organisasi masyarakat eksistensinya di negara Republik Indonesia ini diakui di dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan. Karena dia diakui eksistensinya oleh undang-undang, maka pendirian dari organisasi masyarakat beserta pembubaran dari organisasi masyarakat tersebut juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di negara Republik Indonesia, yang mana tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang aktif di dalam menjalankan organisasi masyarakat. Karena bagian dari organisasi masyarakat ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Di dalam peraturan perundang-undangan yang pertama kali diciptakan oleh pemerintah negara Republik Indonesia tentang ormas, ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. Sampai saat ini undang-undang ini sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Tetapi pada kali ini kita akan membahas mengenai pola pembubaran Undang-Undang Ormas pada tahun 1985 untuk bisa mendapatkan gambaran seperti apa pembubaran sebuah ormas pada undang-undang yang lama sampai dengan undang-undang yang terbaru saat ini, supaya mendapatkan pengertian yang komprehensif. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 1985, pemerintah ini dapat melakukan pembekuan dan dapat melakukan pembubaran terhadap organisasi masyarakat apabila ormas ini melakukan tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, serta ormas ini menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah, serta ormas ini memberikan bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara, maka pemerintah berhak untuk melakukan pembekuan terhadap ormas ini. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang ormas. Jadi pemerintah langsung melakukan pembekuan tanpa adanya proses peradilan. Kemudian apabila pengurus yang sudah dibekukan tadi masih melakukan kegiatan tersebut, maka pemerintah dapat langsung membubarkan badan hukum ormas tersebut, atau pemerintah dapat membubarkan ormas tersebut seketika itu juga. Jadi di sini prosesnya cepat. Apabila ada yang bertentangan dengan isi dari Undang-Undang Ormas Nomor 8 Tahun 1985, maka ormas ini dibubarkan. Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 ini disebutkan bahwasanya pemerintah dapat membubarkan sebuah ormas jika ormas itu tidak memenuhi ketentuan-ketentuan seperti berikut. Yang pertama, ormas tersebut harus berazaskan Pancasila. Apabila ormas didirikan tidak berdasar Pancasila, maka ormas ini bisa dibubarkan oleh pemerintah. Kemudian di dalam anggaran dasar ormas tersebut harus mencantumkan azas dan tujuan dari ormas tersebut. Tujuannya ini haruslah sesuai dengan yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ormas ini harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian ormas ini di dalam pelaksanaannya harus menghayati, mengamalkan, dan mengamankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, ormas ini harus memelihara persatuan dan kesatuan. Apabila di dalam pelaksanaannya ormas ini tidak memenuhi apa yang telah ditentukan oleh undang-undang ini, maka pemerintah dapat membubarkan ormas tersebut. Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 ini juga disebutkan bahwasanya pemerintah dapat membubarkan ormas yang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham atau ajaran komunisme atau marxisme, leninisme, serta ideologi
paham atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk perwujudannya. Jadi inilah hal-hal yang dilakukan oleh ormas di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. Di dalam undang-undang ini juga disebutkan pemerintah pusat itu berwenang membekukan dan membubarkan ormas yang lingkupnya nasional. Jadi kalau ormas ini lingkupnya nasional, maka yang berhak membekukan dan membubarkan ormas tersebut adalah pemerintah pusat. Sedangkan kalau ormas yang lingkupnya adalah lingkup provinsi, maka pemerintah dalam hal ini diwakili oleh gubernur yang berhak untuk melakukan pembekuan dan pembubaran dari badan ormas tersebut. Kemudian bupati mewakili pemerintah untuk melakukan pembekuan dan pembubaran ormas yang lingkupnya adalah lingkup kabupaten. Jadi ini sesuai dengan lingkup dari ormas tersebut. Selanjutnya di dalam undang-undang ini juga diatur mengenai pembekuan dan pembubaran dapat dilakukan setelah mendengar keterangan dari pengurus ormas yang bersangkutan dan setelah memperoleh pertimbangan dari segi hukum dari Mahkamah Agung untuk ormas yang tingkat nasional. Jadi pemerintah tidak bisa serta-merta untuk melakukan pembubaran ormas tersebut. Pemerintah harus melakukan cross check atau mendengarkan terlebih dahulu keterangan dari pengurus ormas pada tingkat nasional. Kemudian pemerintah harus meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung tentang segi hukumnya tentang pembubaran ormas tersebut. Kemudian pembekuan dan peleburan untuk tingkat provinsi dan tingkat kabupaten ini setelah memperoleh pertimbangan dari instansi yang berwenang. Jadi ini adalah pola penyelesaian pembubaran ormas yang ada di tingkat provinsi. Untuk ormas yang di tingkat kabupaten pun untuk membubarkannya ini harus mendapatkan pertimbangan terlebih dahulu dari instansi terkait. Undang-undang ini sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Maka untuk yang saat ini, dan itu pun kemarin sudah dilakukan perubahan, undang-undang tentang ormas adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Karena undang-undang ini merupakan undang-undang yang dibuat di alam reformasi, maka agak sedikit mempersulit untuk melakukan pembubaran dari sebuah ormas. Oleh karena itulah undang-undang ini dalam beberapa jangka waktu ini dirubah berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017. Sekarang akan kita bahas mengenai pola pembubaran ormas yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, yang mana pola ini sudah dinyatakan tidak berlaku lagi sebab sudah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Di dalam Undang-Undang Ormas tahun 2013 ini ada 4 tahap untuk melakukan pembubaran badan hukum atau pembubaran sebuah ormas. Yang pertama itu adalah melalui peringatan tertulis. Peringatan tertulis ini itu ada 3, peringatan 1, peringatan 2, dan peringatan 3. Yang mana setiap peringatan ini jaraknya adalah 30 hari. Yang kedua adalah mengenai apabila ormas tadi setelah dikasih peringatan 1, peringatan 2, dan peringatan 3 juga tidak mengindahkan, maka pemerintah ini dapat melakukan penghentian bantuan dana atau bentuk lainnya apabila ormas ini mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tetapi jikalau ormas ini tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, pemerintah bisa langsung melakukan penghentian sementara kegiatan dari ormas tersebut, yang mana kegiatan penghentian sementara ini berlaku selama 6 bulan. Tetapi apabila ormas ini juga tidak mematuhi isi dari penghentian sementara tadi, barulah ormas ini dilakukan pencabutan surat keterangan terdaftar untuk ormas yang tidak berbadan hukum dan melakukan pencabutan status badan hukum untuk ormas yang berbadan hukum. Sebab sebagaimana kita ketahui di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ini diatur mengenai tata cara pendirian ormas. Ada ormas yang berbadan hukum dan ada ormas yang tidak berbadan hukum. Kalau ormas yang berbadan hukum itu ada yayasan dan ada perkumpulan, sedangkan
ormas yang tidak berbadan hukum ini adalah ormas yang berbasis anggota. Jadi ada ormas yang berbasis anggota, ada ormas yang tidak berbasis anggota. Sekarang kita lanjut. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ini mengatur bahwasanya dalam hal ormas tidak memperoleh bantuan atau dana hibah dari pemerintah, maka pemerintah akan menjatuhkan sanksi kepada ormas tersebut dalam bentuk penghentian sementara. Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap ormas dalam lingkup nasional, pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung. Kemudian dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap ormas lingkup provinsi atau kabupaten kota, kepala daerah wajib meminta pertimbangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala kejaksaan, dan kepala kepolisian sesuai dengan tingkatannya. Jadi dalam melakukan penjatuhan sanksi penghentian sementara ini harus memerlukan pihak-pihak terkait. Kalau untuk ormas yang lingkupnya lingkup nasional, maka harus ada pertimbangan dari Mahkamah Agung. Sedangkan kalau untuk lingkupnya lingkup kabupaten atau provinsi, maka harus ada pertimbangan dari DPRD, kepala kejaksaan, dan kepala kepolisian sesuai dengan tingkatannya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penghentian sementara kegiatan ormas yang tidak mematuhi penghentian sementara tersebut. Dalam hal ormas tidak berbadan hukum, tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan, pemerintah atau pemerintah daerah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar. Jadi surat keterangan terdaftar inilah nyawa dari ormas yang tidak berbadan hukum. Sebab ormas yang tidak berbadan hukum ini harus didaftarkan. Satu, untuk tingkat nasional ini ada di Kemendagri, untuk tingkat provinsi ada di provinsi, dan untuk tingkat kabupaten ada di kabupaten atau kota. Pemerintah atau pemerintah daerah wajib meminta pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar untuk ormas yang tidak berbadan hukum. Kemudian dalam hal ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi pemberian penghentian sementara kegiatan, pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum. Jadi ormas ini ada yang berbadan hukum. Jadi apabila ormas berbadan hukum ini tidak mengindahkan dari penghentian sementara, maka bisa dicabut badan hukumnya. Yang mana sanksi pencabutan status badan hukum ini dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran ormas berbadan hukum. Jadi ini harus melalui proses peradilan, yang mana tata cara dari proses peradilan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, yang mana permohonan pembubaran ormas berbadan hukum diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Jadi untuk permohonan pembubarannya ini diajukan oleh pihak kejaksaan, yang mana penyelesaiannya ini nanti diatur di dalam undang-undang ini, dikasih jangka waktu 60 hari di pengadilan negeri di mana domisili ormas tersebut berada, kemudian bisa diperpanjang lagi selama 20 hari. Kemudian apabila sudah diputus oleh pengadilan, maka tidak ada upaya banding, yang ada hanyalah upaya kasasi langsung ke Mahkamah Agung. Jadi proses acaranya tersendiri, cepat, jadi memerlukan kepastian hukum. Oleh pemerintah yang berkuasa pada saat ini, pembubaran ormas ini dianggap terlalu lama dan terlalu memakan waktu yang panjang, sehingga dilakukanlah perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Maka undang-undang ini dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, yang mana di dalam undang-undang ini coraknya sangat jelas sekali bagaimana mengaktifkan kembali azas contrarius actus.
yang mana di dalam azas contrarius actus ini mengatakan ketika pemerintah mengeluarkan suatu ketentuan, maka pemerintah berhak untuk mencabut ketentuan tersebut tanpa adanya proses peradilan. Ketika pemerintah mengeluarkan suatu keterangan tentang izin ormas, maka pemerintah pun berhak untuk mencabut izin dari ormas tersebut tanpa melalui proses peradilan. Silahkan lagi nanti dilihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan dari Undang-Undang Ormas tahun 2013. Di dalam undang-undang ini, apabila ada ormas yang melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar nilai-nilai yang sudah ditentukan, maka dilakukan pertama peringatan tertulis. Kalau dalam undang-undang yang lama, peringatan tertulisnya ini sebanyak 3 kali, tetapi di dalam undang-undang ini cukup 1 kali dan waktunya pun hanya 7 hari. Kemudian apabila sudah dikasih peringatan tertulis, ormasnya ini pun tidak mengindahkan peringatan tertulis tadi, maka pemerintah berhak melakukan penghentian kegiatan dari ormas tersebut. Apabila juga tidak diindahkan, maka pemerintah langsung melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar untuk ormas yang tidak berbadan hukum dan pencabutan status badan hukum untuk ormas yang berbadan hukum. Kalau dulu untuk mencabut status badan hukum dari ormas ini harus proses pengadilan, tetapi sekarang dia langsung dicabut oleh pemerintah itu sendiri. Inilah makna dari azas contrarius actus. Jadi peringatan tertulis hanya diberikan 1 kali dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan. Dalam hal ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, menteri ini akan menyelenggarakan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan. Dalam hal ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum dari ormas tersebut. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 ini lebih dipersingkat untuk melakukan pencabutan izin sebuah ormas, baik itu ormas yang berbadan hukum maupun ormas yang tidak berbadan hukum. Maka inilah 3 perbandingan hukum yang menjelaskan mengenai pembubaran ormas yang ada pada rezim pemerintahan negara Republik Indonesia. Demikianlah penjelasan mengenai pembubaran organisasi masyarakat yang ada di negara Republik Indonesia. Bagi yang belum paham, silahkan nanti tuliskan pertanyaan di kolom komentar, dan bagi ada yang masukan mengenai apa yang akan dibahas di kemudian hari akan kita bagikan di dalam video selanjutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.